Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. في هذه الفرصة السعيدة سندرس اللغة العربية. وفي هذا اللقاء صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. في هذا اللقاء سندرس اللغة العربية. Baik, anak-anak kalian, kita pada pagi hari ini akan belajar tentang mempelajari pelajaran bahasa Arab. Jumpa lagi dengan pelajaran bahasa Arab. Nah, kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya tentang hiwayat tulab wal ma'arid. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui ya pengertian dari fi'ilnya. Fi'il itu apa, masdar itu apa ya. Nah, sambil mengulang, jadi al-fi'lu yadulu ala hadasin fi zamanin muayyan, wal masdaru yadulu ala hadisin biduni zamanin muayyan. Jadi fi'il itu atau kata kerja itu menunjukkan kepada peristiwa pada waktu yang ditentukan. Nah, sedangkan masdar itu menunjukkan pada peristiwa tanpa waktu yang ditentukan atau tanpa jadi tidak menunjukkan waktu ya. Jadi bebas kapan aja masdar itu. Berbeda dengan fi'il, kata kerja yang terikat dengan waktu. Kemudian lanjut ya. Nah, ini ada contoh kata-kata, contoh kalimat-kalimat. Ahtaju ila qiraatil kutub, saya membutuhkan membaca buku-buku. Asulu ala dirasatil jadidah, saya mendapatkan pelajaran baru. Baiti ba'idun anil masjidi, rumah saya dekat dari masjid. Madrasati qaribun minal musalla, sekolahku dekat dari musalla. Nah, jadi gambaran kita hari ini itu ada garis bawah ya. Nah, jadi kita akan pelajari situ ada huruf jar dan idiomnya. Nah, kita lanjut ya. Jadi kita lanjut nih, kita membahas tentang huruf jar ya. Huruf-huruf jar atau huruf-huruf khafat ya. Khafat itu maksudnya rendah ya. Maksudnya, nah di sini ada ilah yang maknanya kepada, bi maknanya dengan, ala maknanya di atas atau di atas. Nah, kemudian ada an maknanya dari, fi artinya maknanya di atau pada, ka maknanya itu seperti, la atau li itu maknanya untuk ya. Nah, kemudian min itu artinya maknanya itu dari. Lanjut ya. Sebenarnya masih ada lagi huruf jar tuh, ada zorof ya dan seterusnya. Nah, lanjut aja. Sini ada ilah ya, ada ilah, contohnya itu zahabtu ilal masjidi. Nah, biasanya kalau ada kata pergi, nah itu biasanya setelah itu menggunakan huruf ilah, huruf jarnya itu ilah. Jadi bukan yang lain-lain mungkin atau apa. Jadi kalau setiap pergi biasanya kan ilah ya. Biasanya pergi itu ke ya, pergi ke ya kan, atau bukan pergi dia tapi pergi ke ya. Nah, kemudian ada
bi, maknanya itu di atau dengan atau karena. Bi sini bisa di ya, maknanya itu di, tapi dengan menyatakan setelahnya itu biasanya tempat ya. Kemudian ya di sini tadi ada ilah, ilah, kemudian ada bi ya, kemudian ada ala ya, ala, kemudian ada an. Ini ala itu di situ maknanya adalah kepada ya, kepada atau di atas atau kewajiban, dan an itu maknanya dari tentang. Kita lihat ke ala dulu. Ala itu maknanya di sini ada di atas. Nah, sedangkan di atas itu ada yang maknanya, ada yang maknanya ada yang maknanya di atas tapi berbeda ya, maksudnya yaitu fauko. Fauko di sini arti makna itu tetap di atas namun berbeda ya dalam penggunaannya. Biasanya kalau misalnya ala itu dia sesuatu yang menempel pada setelah ala. Jadi di sini ada contoh al-kutubu ya, al-kutubu ala rafi. Jadi buku-buku itu di atas, menempel di atas rak. Jadi kalau ala itu biasanya menempel, sedangkan kalau fauqa itu tidak menempel. Contohnya, contoh penggunaan fauqa ya, al-misbahu fauqa maktabi. Jadi lampu itu di atas meja. Nah, karena lampu di sini kan biasanya menempel ya, menempel di atap ya, bukan di mejanya, maka dia tidak bersentuhan langsung dengan meja kan. Makanya menggunakan di atas itu menggunakan fauqa bukan ala. Berbeda dengan al-kutubu ala rafi. Jadi buku-buku itu menempel di atas rak ya. Jadi bukan tidak menempel tapi menempel ya di sini. Kemudian ada an ya, an di sini itu bermakna dari, bisa bermakna dari tentang, tapi berbedanya kalau misalnya an dari di sini itu biasanya bermakna jauh. Kenapa? Karena biasanya di sebelumnya ini. Contohnya al-masjidu ba'idun an baiti. Masjid itu jauh dari rumahku. Jadi an di sini bermakna jauh ya. Contoh juga an dari itu dari, misalkan di sanad hadis ya kan, ini Ibnu Hurairah, dan itu biasanya jauh dari, berasal dari, bukan tentang ya, berbeda. Jadi di sini tergantung bagaimana konteks yang digunakan. Lanjut ya. Ini ada fi, ada fi yang maknanya itu di atau di dalam atau pada. Kemudian ka itu maknanya seperti. Kemudian li itu maknanya untuk ya, kepunyaan. Sedangkan la itu maknanya sungguh atau pasti. Kemudian ada min ya. Min itu maknanya dari, sebagian atau diantara. Kita bahas dulu yang fi ya. Fi ini di dalam. Jadi fi ini biasanya untuk menunjukkan kata tempat setelahnya ya, tempat di fi, atau pada masa apa ya kan, atau pada tahun berapa, fisanati alfain, di tahun 2000, seperti itu. Kemudian ada ka ya, ka di sini maknanya itu seperti ya, seperti alimu kan nur, ilmu itu seperti cahaya ya, pancaran cahaya. Terus
kita lanjut ke li ya, li. Nah, di sini maknanya itu untuk dan atau kepunyaannya. Jadi bisa untuk ya, untuk siapa ya kan, untuk apa. Nah, itu bisa menggunakan li. Nah, contohnya di sini ada abi litanawulil futur ma'an. Saya mengundang ayah untuk sarapan bersama-sama. Ya. Kemudian la-nya itu berbeda, maknanya itu sungguh atau pasti ya. La di sini contohnya itu intinya ada ya ada ya sini contohnya, misalkan contohnya la raufur rahim ya, sungguh rauf maaf ya, maha penyayang. Biasanya itu dari Al-Quran tuh, sungguh. Nah, selanjutnya itu ada min. Nah, min maknanya ini dari, sebagian, dan atau diantara. Nah, seperti kita bahas sebelumnya tadi tentang an ya, an maknanya dari juga. Nah, perbedaannya di sini min tadi, min itu biasanya lebih kepada contoh dekat ya. Contoh seperti di awal tadi, di awal slide yang awal tadi, paling awal itu ada contoh koribun min ya. Jadi min itu menyatakan dia itu dekat, darinya itu dari dekat, dekat dari ya, seperti itu. Beda dengan an tadi lebih ke ba'id ya, atau jauh, ba'idun an. Nah, seperti itu. Nah, min juga bisa maknanya sebagian atau diantara. Nah, jadi enggak seluruhnya. Contoh misalnya as-salatu, nah, contohnya ini, as-salatu min arkanil islami. Salat itu termasuk rukun-rukun Islam. Ya. Jadi bukan atau salat itu sebagian dari rukun-rukun Islam. Jadi jadi bukan dari ya, maksudnya salat itu dari rukun-rukun Islam, bukan itu maknanya. Jadi sebagian atau diantara atau termasuknya, seperti itu. Yang kita lanjut berikutnya. Nah, selanjutnya ini ada idiom ya, kita masuk ke idiom. Nah, idiom itu apa? Idiom itu kalau menurut KB itu sesuatu yang khas dari asalnya. Jadi memang sudah seperti itu. Jadi tidak bisa diperdebatkan lagi penggunaannya, memang pembiasaannya seperti itu. Jadi di sini ada contoh ya. Ada contoh misalnya amarobi ya. Amarobi yang maknanya itu memerintahkan ya. Memerintahkan ya, memerintahkan, kemudian memerintahkan untuknya. Jadi di sini yang perlu digarisi adalah memerintahkan untuk ya. Jadi siapa memerintahkan apa, atau siapa untuk apa gitu. Nah, jadi di sini untuknya itu bukan pakai li, bukan amaroli, tapi amarobi. Nah, itu masuk idiom ya. Kemudian ada yakumubi ya kan. Di sini maknanya kalau kita lihat adalah melaksanakan ya, melaksanakan apa. Jadi maknanya di sini melaksanakan, bukan seperti yang tadi untuk ya. Jadi yakumubi karena dia biasanya langsung nih. Nah, ini contohnya nih, ada nakumu bis sholah, kami melaksanakan sholat. Nah, jadi di bi-nya di sini dia tidak jeda seperti amaro ya. Contoh tadi amaro itu memerintahkan, siapa yang memerintahkan. Kemudian siapa yang diperintahkan. Nah, kalau di sini enggak langsung. Jadi langsung siapa yang melaksanakan, kemudian B-nya langsung apa yang dilaksanakan gitu. Jadi tidak ada jeda atau tidak ada range spasi antara idiom ini. Kemudian ada nakumu ya. Nakumu bi yu'minu bi ya, ada ya yu'minu bi artinya beriman ya,
beriman kepada, ya. Jadi bukan nu'minu ila, ya, atau nu'minu ala, ya, tapi nu'minu bi. Kemudian ada yata'allaqu bi, ya, maknanya berkaitan dengan. Nah, jadi di sini lebih menggunakan berkaitan dengan itu. Jadi yang berkaitan itu lebih kepada bi, ya, bukan berkaitan kepada, tapi berkaitan dengan dalam bahasa Arabnya. Nah, lanjut, di sini ada yatanawalu, ya, yata'awanu, ya. Yata'awanu itu menggunakan ala, ya, menggunakan ala, bukan tolong menolong itu. Tolong menolong itu bukan kepada ilah, ya, tapi kepada ala, lebih kepada yata'awanu ala atau ta'awanu alal birri wat taqwa. Contohnya, tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa. Jadi menggunanya lebih kepada ala, ya. Nah, kemudian ada yajibu ala. Yajibu ala, nah, lebih kepada ala, ya, bukan ilah. Jadi di sini contohnya yajibu alaina, kita wajib. Nah, di sini biasanya ya-nya itu kan karena dia fi'il, ya. Dia pasti mengandung domir atau kata ganti. Nah, biasanya di sini mau kata gantinya apapun, ya, itu dia pasti yajibu, ya. Jadi dia nah, yang wajib itu siapa? Nah, lanjutkan dengan alanya itu, kepada siapa wajibnya. Jadi kepada siapa yang wajib. Nah, yajib itu dari alanya itu. Jadi yajibu alayya, maka artinya maknanya saya wajib. Nah, tapi kalau misalnya yajibu alaiki, kamu perempuan wajib, tidak berubah, yajibu tetap yajibu. Nah, baru setelahnya apa yang mewajibkan biasanya nih menggunakan an masdariyah. Fi'ilnya sebelumnya an masdariyah karena sebelumnya itu isim, ya. Jadi nggak bisa lanjut langsung ke fi'il langsung. Di sini ada contoh misalkan yajibu alaina natakhallaqo, nggak bisa, tapi harus an natakhallaqo. Karena di sini ada dua fi'il, ya. Kalau di mana ada dua fi'il biasanya fi'il yang kedua itu menggunakan an masdariyah. Kemudian ada sabar ala, ya, sabar terhadap apa, ya kan. Hum yusbiruna ala aza, ya. Mereka sabar menghadapi kesakitan. Biasanya di sini kalau sabar atau sabar itu idiomnya ada kepadanya, sabar kepada apa gitu dalam bahasa Arab, ya. Jadi maknanya di sini bukan hanya sabar, tapi sabar kepada apa, sabar menghadapi apa. Jadi maknanya di sini ada sabar menghadapi apa. Jadi yes, jadi kalau misalnya ada tambahan, jadi kalau misalnya ala itu dia sabar menghadapi apa, sabar karena biasanya kalau sabar tuh dalam menghadapi sesuatu, ya. Jadi di sini ditambahi dengan huruf jar ala. Kemudian ada yahtaju ilah. Nah, seperti contoh yang awal tadi itu. Nah, di sini ada ilah, ya, bukan ala. Jadi maknanya itu membutuhkan kepada apa. Nah, di sini ada contoh al-fuqara'u yahtajuna ila musa'adatil qadirin. Orang-orang fakir membutuhkan bantuan orang-orang mampu yang mampu, ya, yang menguasai. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada yad'u fulanan ila. Ini yad'u ila, ya, yad'u ila. Nah, di sini contohnya itu ada yad'u Qur'ana ilal aqidatin shalihah. Yad'u al-Qur'anu
Afan yad'ul Qur'anu ilal aqidati as-sahihati. Ya, Al-Quran mengajak kepada jadi kalau ini mengajak kepada, ya harusnya mengajak kepada akidah yang sahih, atau mengajak untuk berakidah yang sahih. Harusnya masih mengajak kepada, ya. Nah, di sini bukan alam menggunakannya atau li, ya, tapi di sini ilam yad'u, seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat, ya, dari contoh-contoh ini. Biasanya perbedaan penggunaan kata ala dan ila, nah, itu terletak pada biasanya kalau ala itu lebih kepada menerima, ya. Nah, lebih kepada kepada internal, ya, kepada diri kita masing-masing. Tapi kalau misalkan atau lebih kepada mengemban sesuatu. Tapi kalau misalkan ila itu lebih kepada kita untuk mengeluarkan sesuatu itu atau keluar gitu, ya. Kayak yazhabu ila, ya kan, dia pergi, yazhabu ila, azhabu ila. Tapi kalau tadi yang contoh misalkan asulu ala, saya mendapatkan, saya menerima, ya kan, saya mengemban, nah itu baru menggunakan ala. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, oke. Ini kita lanjut next slide, ke slide berikutnya. Jadi kita simpulkan bahwa yujarul ismu idza sabaqahu harfun min hurufil jari al-atiyah hiya min ila an ala fil ba al lam wal kaf. Nah, jadi isim atau kata benda itu dijarkan atau diubah harokat akhirnya menjadi khafat atau kasrah, ya, apabila didahului oleh salah satu huruf dari huruf jar ini. Tadi ada fi, ada bi, ada ala, ada an, ada ila, ada man, ada ka, ada bi, ada lal atau li, seperti itu. Jadi yang berubah di sini adalah harokatnya, ya, harokat akhir. Jadi di sini misalkan ada contoh nih, ada contoh dari tulisan ini, kita lihat ada contoh. Nah, ada min hurufil jar, ya, min hurufil jar. Nah, yang berubah apa? Nah, ini fi, huruf fi. Nah, harusnya kan huruful jar, ya. Kalau kita lihat tema, ya, judul yang tadi awal itu huruful jar bacanya. Tapi kalau di sini karena sebelumnya ada huruf jar, ada harfu jar, ada harfu jar satu nih, harfu jar, maka setelahnya ini ada, maka berubah, ya, jadi kasroh, min hurufil jar. Ya, contohnya seperti itu, ya. Baik itu berupa ini katanya kan dia berupa idhofah, ya, kan sifah mausuf, ya, atau wasfiyah. Tapi di sini idhofi, ya kan, katanya berupa idhofi, maka bisa berubah ini juga, ya, seperti ini. Maupun idhofi mau wasfi itu dia tetap berubah. Nah, tapi ada beberapa yang berbeda pendapat. Nah, seperti itu. Tapi ini lebih mudahnya seperti ini cara mengingatnya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditanyakan, ya. Mungkin hakaza minni, syukur lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.